Sobat Kongsi, bertemu lagi dengan saya di Kongko bareng SMSI. Nah, kalau kemarin kita udah ngobrol bareng komunitas pecinta kereta ya, komunitas pecinta kereta. Nah, kali ini kita ngobrol dengan narasumber baru lagi nih. Ini unik pembahasannya karena seputar tentang olahraga. Oke. Sebelum itu, kenalin dulu dengan siapa, Bang? Ya, saya Deki. Oke, Bang Deki. Abang Deki dari mana nih Bang Deki? Dari komunitas apa nih Bang Deki? Kalau komunitas, saya gabung di Runway sekarang. Runway. Ya. Nah, Runway ini komunitas apa sih Bang Deki? Komunitas pelari. Komunitas pelari. Wow, jadi kalau selama ini kita tuh taunya cuman ya udah jogging aja, mungkin ya paling ke Pekor, Ya. di lapangan di jogging aja, tapi ternyata ada komunitas yang menaungi orang-orang yang punya hobi ya, Ya. di situ ya Bang Deki. Nah, Betul. secara besarnya apa aja sih Bang Deki kegiatan di komunitas Runway ini? Ya. Kalau Runway itu memang sebuah kumpulan orang-orang yang memang penyuka lari ya. Berangkat dari hobi, sama-sama pengen, sama-sama suka berlari. Jadi kita biasanya dari Senin sampai hari Jumat itu ada di Stadion Pahoman. Oh, Stadion Ya, Pahoman. di Stadion Pahoman itu kita ada di sana itu mulai pukul 5.30 sampai pukul 6 itu udah mulai ada teman-teman kita yang dari Runway sampai dengan selesai. 6 pagi. Iya. Oh, 6 pagi, bukan 6 malam ya. Itu mau buka puasa itu. Oke, jam 6 pagi itu oke. Terus mulai berkegiatannya Iya. sampai jam berapa? Rata-rata jam 8 ya, jam 7.30, jam 8 kita udah selesai. Jadi memang di situ kita latihan bareng sesuai dengan program masing-masing karena memang pada akhirnya berlari juga menggunakan sebuah program ya. Artinya kita mengikuti sebuah program. Jadi nggak cuma lari-lari yang biasa aja. Ada program, ada target, ada yang lain-lain lah kira-kira kayak gitu. Berangkat awalnya memang karena sama-sama pengen lari. Ya lari aja kalau awalnya, yang penting datang udah lari. Ya udah lari aja dah pokoknya lari. Mulai aja pokoknya mulai. Udah mulai lari, ya udah mulai makin seneng sama lari. Tentu dong makin banyak menggali informasi seputar lari, bagaimana cara meningkatkan performa, bagaimana kalau kita sambil lari tetap bisa ketawa kalau di foto. Kan kalau kita lari itu kadang-kadang, tadi kan saya bilang Senin sampai Jumat kita ada di Stadion Pahoman, tapi Sabtu dan Minggu kita ada judul namanya long run, lari jauh. Nah lari jauh itu biasanya kalau runway itu ada fotografernya. Ada fotografer khususnya untuk ambil candid lari kita itu. Dari start sampai finish kita difotoin tuh. Member yang ikutan lari pada hari itu full pokoknya. Jadi biasanya makanya Minggu sore atau malam Senin itu Instagram, wah penuh tuh. Itu yang sewa kita, sokongan. Komunitas. Oh, komunitas. Oh, dana Euro bareng-bareng. Ya. Oh, luar biasa. Jadi selama ini memang tahunya mungkin futsalan aja yang ada fotografer khususnya. Lari pun ada. Luar biasa. Oke. Tadi kayaknya udah menyinggung tentang program. Tapi sebelum kita bahas tentang program nih, Bang Deki, pengen tahu dulu nih, Bang Deki ini mulai tertarik di kegiatan lari ini, terus akhirnya join ke Runway ini sejak kapan, Bang Deki? 3 tahun yang lalu ya, lebih kurang 3 tahun yang lalu, saya lari juga terpaksa sebenarnya. Kenapa? Karena saya aslinya pesepeda. Saya tergabung dari tim road bike Lampung ya, Troll ya. Jadi memang saya bersepeda selama 4-5 tahun saya sudah bersepeda. Jadi karena satu dan lain hal, sepeda harus saya geser ke pihak lain. Nah, akhirnya saya nggak punya olahraga nih. Punya olahraga. Saya coba lari deh. Ya lari, saya gabung dengan komunitas pertama saya itu Mama Papa Runner. Jadi gabung sama MPR, sebutannya MPR. Kita lari bareng. Ya ternyata enak juga lari. Kenapa enaknya? Lari, kita 1 jam lari, waktunya nggak panjang, tapi benefit yang kita dapat banyak. Kita berkeringat luar biasa, badan juga udah mulai lelah, artinya ada proses penyerapan atau pengeluaran karbo yang kita makan kemarin lah. Kira-kira dia ngebakar banget ya? Bakar banget dia. Jadi sejam lari, menurut saya sih sama dengan 2 jam kita kalau bersepeda. Wow. Jadi
dengan berlari itu ya Iya. bisa memangkas 2 jam kalau kita bersepeda itu Iya. ya. Karena kan sepeda yang lebih besar tumpuannya di kaki ya. Kaki. Tapi kalau lari kan memang Semua. semua ya. Iya. Wah, anggota badannya memang berfungsi banget Jadi, gitu. sebenarnya lari karena sepeda kejual. Jadi Nah, itu ya pesan moralnya di podcast hari ini. Ketika kita memang punya hobi di bidang olahraga, keterbatasan menjadi halangan. Gak ada sepeda, lari pun jadi. Iya, betul. Luar biasa di pengalamannya Bang Deki. Iya. Oke, Bang Deki sendiri, kalau lari itu saya ada takar-takarannya ya sih, atau ada level-levelnya nggak Bang Deki? Ya, kalau lari ya awal-awal ini saya mendingan cerita tentang saya bagaimana saya awal saya berlari ya. Iya, boleh. Kalau saya bercerita tentang program secara profesional, saya belum bersertifikat. Jadi saya awal berlari itu awalnya awam kan. Wah, kita main lari 3 kilo dulu. Jadi lari selama 3 kilo. Tapi setelah mulai ikut komunitas, terus banyak ngobrol dengan teman-teman pelari yang sudah lebih dahulu lari. Bahkan karena saya home base larinya di Stadion Pauman kan, di situ banyak pelatih yang benar-benar dari orang-orang atletik ya. Jadi memang pelatih yang bersertifikat lah. Banyak ngobrol, jadi kita banyak tahu. Akhirnya kita mulai merubah cara kita berlari, merubah cara kita teknik kita berlari. Kalau kemarin kita mulai lari itu targetnya, hari ini saya mau lari 3 kilo. Sekarang nggak kayak gitu. Kita mau lari 30 menit. Jadi pakai waktu. Oh, durasi. Durasi, kita rubah durasi 30 menit. Kita mulai 30 menit. 30 menit nyaman, tambahin. Tambah deh. Oh, gitu. Naik ke 40 menit. Step by step. Ya, Jadi step by nggak step. langsung di-push 3 km gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan yang baru mulai berlari dan mungkin belum ada kawan yang kasih tahu bagaimana caranya berlari, itu yang sering baru pertama kali lari udah main hajar aja, akhirnya besok badannya pegel-pegel, terus ada cedera dan lain-lain, akhirnya kapok. Iya, ini bener banget tuh Bang. Iya. Aku sendiri juga ngalamin tuh. Jadi kayak olahraga deh gitu. Karena kan nafas agak susah nih. Wah, kayaknya ini gagal kurang olahraga nih. Iya, maksain. Muterin komplek, muterin kampung lah malah ya. Kok besoknya malah pegel-pegel. Oh, itu ternyata ada kesalahan dari durasi dan jarak dari batasan tubuh kita ya. Itu mempengaruhi. Iya. Oh, Jadi oke. kalau pertama-tama kita lari udah langsung larinya dengan kecepatan yang lumayan kebut, ya pasti ada efek di tubuh. Misalnya biasa, kok sakit ya perut ya. Oh iya, bagian Larinya ulu kekencangan. hati. Iya. Oh iya tuh, bener banget tuh. Ngalamin. Kalau pegel-pegel dan lain-lain, ya semua pasti akan merasakan karena otot kaki kita itu kita paksakan untuk bergerak di waktu tertentu atau jarak tertentu, pasti akan ada keluhan ya di kita ya, pasti ada pegal dan lain-lain. Cuman kalau kita sudah mulai mengerti bagaimana cara berlari ya, ketika kita pegal, besok harinya bukannya kita berhenti lari, tapi kita masih terus lari. Oh gitu. Iya, diterusin. Karena diterusin lari 10-15 menit pertama lari pasti akan sakit, nggak nyaman. Tapi setelah 15 menit, percaya sama saya, hilang sakitnya. Oh gitu. Sakitnya hilang. Ini baru tahu beneran Bang Deki. Iya. Ini aku juga baru tahu karena kayak kalau udah besoknya sakit tuh udah males kan, mau jalannya Iya. susah ya. Senep. Iya. Betis juga agak nggak enak. Macam-macam pokoknya. Oh, jadi itu Iya. harusnya jangan berhenti lari ya. Jangan diberhentikan. Oh, karena mungkin masuknya ke bagian adaptasi tubuh juga ya. Iya, otot kita beradaptasi. Tapi ya yang perlu juga diperhatikan adalah sebelum kita lari kita pemanasan dulu. Setelah kita berlari, selesainya kita pendinginan. Jadi ada stretching, ada cooling down, baru pulang. Nah ini loh sobat Betul. kongsi, mungkin banyak yang nggak tahu ya sebenarnya tahapan-tahapan lari itu apa aja sih. Ya aku sendiri juga masih awam banget karena mungkin taunya cuma lari, udah kecapean dah istirahat duduk gitu. Oh ternyata ada tahapan, ada apa tadi Bang? Ada stretching. Ya, Stretching. pemanasan, Heeh. terus mulai berlari, Berlari habis itu cooling down. pendinginan ya, cooling down. Oh, oke. Nah, dalam prosesi berlarinya Bang Deki nih, waktu itu dimulai dari tahapan berapa durasi atau berapa meter deh, sampai akhirnya sekarang udah nyampe berapa meter sanggup per atau kilometer sekarang Jarak ya.
Ya, tadi saya bilang saya pertama kali gabung dengan komunitas Mama Papa Runner, itu MPR. Hebatnya ini komunitas nih, ini ibu-ibu semua. Wow. Yang sudah berkeluarga tapi ternyata bisa menyisihkan waktu untuk berolahraga lari bareng. Ini bener nih. Jadi yang namanya MPR itu luar biasa menurut saya. Boleh di searching nanti Instagram dan lain-lainnya itu Mama Papa Runner. Kalau nggak mama ya bapak-bapak. Oke ya. Lari. Mama Papa. Kalau saya ada anak-anak jadi Mama Papa anak runner. Jadi mulai berlari dengan Mama Papa Runner itu dia setiap minggu itu ada program lari bareng itu biasanya 5 kilo atau 10 kilo atau 8 kilo gitu ya. Paling jauh dia 10. Yang sering 10. Nah, saya mulai ikut tuh. Pertama saya ikut yang kalau nggak salah langsung 8 kilo ya. Langsung 8 kilo tapi karena Mama Papa Runner ini kan di samping berlari mereka kan pada suka foto-foto. Jadi ada titik-titik di mana mereka berhenti untuk berfoto. Nah, untuk mereka berfoto, buat saya seorang pemula, itu saya ambil waktu itu untuk istirahat, tarik napas, karena saya masih ada di belakang si mak-mak pelari nih. Mereka lari itu luar biasa stabil, enjoy, masih bisa bercanda-bercanda. Kita yang baru mulai ikut gabung, udah napas aja udah susah, boro-boro mau ngomong kan. Aduh, kapan istirahatnya? Gempos. Wah, di ujung sana udah pada berhenti foto-foto. Alhamdulillah berhenti. Istirahat. Kalau mereka foto-foto, saya tarik napas. Saya relax dulu. Terus mulai lagi berlari. Jadi ada istirahatnya. Pertama saya berlari tuh 8 kilo, 5 kilo, terus mulai udah deh mau coba lari. Untuk mempersiapkan yang di hari Sabtu atau hari Minggunya, Senin sampai Jumat, saya lari sendiri. Nah itu nggak tahu tuh saya harus seperti apa, saya nggak tahu. Saya lari sendiri, saya lari di Stadion Pahoman itu. Stadion Pahoman. Saya tuh lari ya. Pokoknya pertama lari saya harus bisa 5 kilo aja. Targetnya nggak istirahat. Oke. Nggak istirahat. Terus di-push. 5 kilo ya. Terus dengan berlari dengan senyamannya saya. Pokoknya lari 5 kilo deh, pokoknya 5 kilo. Kadang kalau saya malas ke Pahoman, saya udah bikin rute sendiri dari rumah, ngelup 5 kilo nih yang kalau ya kayak saya mau flat-flatan doang ya saya lewatnya sini. Terus kalau saya mau yang campur tanjakan, saya lewat rute yang lain dengan jarak yang sama 5 kilo. Maksudnya apa itu saya latihan 5 kilo? Biar nanti hari Sabtu atau hari Minggu pas ada rute Mama Papa Runner, saya udah nggak ngap-ngapan kayak awal gitu kan. Jadi bener-bener mulai nih niatnya nih. Mulai nih. Nah, dari situ mulai intens ke Pahoman, mulai banyak ketemu pelatih, akhirnya sampai saya ikut program khusus. Saya ikut pelatihan nih, ikut programnya lari, persiapan lari. Sekarang saya lari sudah pernah ikut maraton, jadi sudah pernah lari 42 kilo lebih ya. Jadi Bang Deki sendiri? Iya. Luar biasa. Saya 42 kilo ini. Ini kalau ukurannya dari Bandar Lampung ke Metro. Iya. Lari. Coba deh kalian dari sekolah aja deh nyampe rumah ya. Dari sekolah nyampe rumah sanggup nggak jalan kaki lah, jalan lari. Mungkin nggak semua orang ya, dan itu butuh proses tentunya Bang Deki. Ya. Untuk menjadi seorang marathoners, kalau nggak salah, kalau kata orang-orang profesional itu, marathoners itu populasinya hanya 2% dari jumlah penduduk yang ada di dunia yang pernah lari 42 kilo. Jadi 2%. Jadi kalau yang dengerin nih obrolan kita dan semua yang ada di sini, ayo kita tambahin persentasenya. Lari 42 itu ternyata nikmat. Besoknya gimana, Bang? Besoknya ya pegel-pegel. Iya, pegel-pegel. Coba dulu kali nyampe 40 kilo lah. Kurang-kurang 2 kilo aman kali ya, Bang. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang proses dan teknikal larinya ya, Bang ya. Sebenarnya gini, yang bikin aku penasaran juga tuh kan kalau sepeda itu kelihatan ya persiapan gear-gearnya tuh apa aja. Misalnya kayak beli sepedanya, beli bannya, beli gearnya tuh memang mahal-mahal. Nah, kalau lari ini apa aja gear-gearnya, Bang? Lari kalau baru-baru mulai lari yang penting punya sepatu lah ya. Sepatu nggak mungkin nyeker. Oke. Kalau nyeker takut nanti luka kakinya. Jadi pakai sepatu lah. Sepatu pun kalaupun nggak punya sepatu lari ya sepatu yang dirasa nyaman,
oke lah. Artinya untuk ukuran nggak kekecilan, gitu ya. Kalau kegedean masih oke. Kegedean masih oke. Gitu. Karena kalau kita bicara sepatu lari itu dia size-nya pasti satu nomor di atas sepatu kita untuk rutinitas, untuk kita kerja atau untuk kita sekolah atau untuk kita kongko. Misalnya pakai sepatu ukuran 42. Kalau sepatu lari, ya lu mesti pakai sepatu 43. 43-nya. Iya. Oh, biar kakinya nggak lecet juga kali ya. Lecet. Oh, Jadi untuk kembali lagi ke gear tadi ya, penting sepatu lari. Kalaupun nggak punya sepatu lari, saya juga sering lihat kawan-kawan pelari yang baru-baru mulai sepatu seadanya dia tetap berlari. Bahkan ada yang pakai Converse berlari. Saya acung jempol sama yang begini-begini. Artinya dia punya niat yang kuat gitu. Kalau nunggu outfit lengkap baru lari, kayaknya kan susah ya. Kapan mulainya? Dan Benar. saya mengingat kembali saya pertama lari, saya punya sepatu yang kebetulan memang nggak sengaja beli tempo hari, ternyata sepatu lari. Alhamdulillah saya udah punya sepatu nih. Pakai sepatu, pakai shirt, pakai celana dan kaos. Tuh kaos buat tidur, kaos putih oblong yang ada di minimarket gitulah. Saya pakai deh, yang penting lari. Nah, udah mulai lari, kelihatan nih, wah ini kalau pakai kaos yang begini yang nggak dry fit, yang nggak cepat menyerap keringat, masuk angin nih gua nih, gitu kan? Artinya kan keringatnya banyak. Pas istirahat, pas sudah selesai, masuk angin nih. Makanya mulai dari situ, mulai searching kaos yang ada yang bisa menyerap keringat, yang dry fit. Dan dari dry fit otomatis bobot kaosnya lebih ringan. Oh gitu. Bahannya lebih lembut, otomatis. Beda dengan kaos yang biasa kita pakai buat main kan, buat aktivitas. Udah celana pun yang dry fit juga, yang biasa-biasa lah. Pokoknya yang penting nyaman, nggak kekecilan aja dan nggak kepanjangan juga. Karena kalau lari, saya awal-awal ya lucu aja pokoknya ngelihat, waduh, pengen keren kayak Sandi Uno tapi lucu gitu. Tapi malah kayak koko-koko Cina. Kayak koko-koko. Udah bergerak. Nah, mulai kebutuhan lainnya seiring kita mulai sering berlari, apalagi berlari jarak jauh, butuh topi. Harus pakai topi. Topi itu apa? Kalau kita lari ya udah mulai panas, bisa buat sinar matahari ya, berlindung dari sinar matahari. Terus yang paling kalau saya rasakan sih kalau topi itu keringat. Jadi keringat itu nggak jatuh ke mata. Oh, dia nahan keringat. Oh iya, oke. Apalagi yang topi-topi pelari itu yang dia kayak topi yang bolong tengahnya itu ya, Bang Deki ya? Ya, ada yang seperti itu. Terus baru ternyata masih silau juga nih. Perlu kacamata lari. Jadi gitu. Kayak kacamata. Kenapa? Buat bohongin diri. Kalau pakai kacamata kan adem aja, padahal itu panas luar biasa. Iya, gitu. Dan pandangan juga jauh lebih enak ya, Bang. Iya. Juga akan lebih nyaman. Satu lagi, kalau ada fotografer lu pede. Iya. Karena mata sembab abis nangis atau ngantuk nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Oke. Berangkatnya dari situ dulu deh. Oke, minimal sebenarnya ada sepatu lah ya. Iya. Oke, baru nanti selebihnya menyesuaikan. Menyesuaikan dengan kebutuhan. Karena saya ada tingkatan nggak sih, Bang, untuk level-level pelarinya itu? Kalau level pelari sih bukan level ya sebenarnya, gaya-gaya pelari sih ada yang lari memang dia hobi. Dia hobi sampai lari di luar negeri. Dia tahan keluar budget yang lumayan untuk berlari di luar negeri, mengikuti event maksudnya di luar negeri. Gitu. Atau di luar kota ya. Itu pelari hobi. Karena dia hobi, dia pengen berlarinya baik, dia menjalani program untuk persiapan dalam rangka dia berlari itu nantinya. Jadi biar setelah dia ikut event itu dia nggak malu-maluin gitu. Dia punya target 21 kilo saya harus sekian. Saya harus bisa finish sekian waktunya, finish 21. Nanti naik lagi 42 kilo saya harus bisa finish di waktu yang sekian. Itu pelari hobi. Kalau pelari yang masih untuk prestasi ya artinya atlet kan. Atlet kan memang sudah ada pembinaannya tersendiri kan, melalui cabang olahraga yang dinaungi oleh KONI kan. Terus cabang-cabang pelari hobi ini yang banyak nih kalau menurut saya. Pertama, pelari mingguan. Dia cuma larinya Sabtu atau Minggu doang. Oh gitu, jadi memang banyak pembagiannya ya. Saya ada tipikal jadwal pelari itu beda-beda ya, Bang? Iya, ini komentar saya aja nih. Oke. Ini komentar saya aja nih terkait
berbagai macam pelari ini, tipe-tipe pelari apa aja sih. Oh iya. Mingguan dia kayak gitu, Sabtu atau Minggu. Terus pelari konten, dia bisa tiap hari lari, tapi larinya cuma 10 menit. Sisanya dia foto-foto, konten. Larinya cuma satu putaran. Kalau di stadion 400 meter, udahnya dia jalan. Cepret, foto. Gitu. Motor sepatu ya. Itu pelari konten. Terus kalau pelari hobi yang saya bilang tadi, memang udah semi atlet lah ya. Dia pakai program, makanan juga diet, pola istirahat juga diatur. Terus minum vitamin tertentu yang memang menunjang untuk performa larinya. Udah kayak atlet lah, walaupun bukan atlet. Tapi sebenarnya sekarang ini yang tren banyak ada di Bandar Lampung juga, ini pelari hobi udah makin luar biasa. Artinya menjamur sekali. Artinya setiap event yang diadakan di Lampung itu selalu ramai antusiasnya, selalu banyak yang ikut. Karena ini kan hampir tiap bulan ada nih event lari di Lampung. Iya, maksudnya ramai banget ya event lari di Lampung ya. Bahkan kayaknya bukan di Lampung aja ya Bang ya. Di setiap daerah-daerah juga lagi gencar menggelar event-event lari ya. Karena memang ya nggak perlu bawa-bawa, nggak bisa, yang penting kayak tadi Bang Deki bilang ya, cukup persiapan sepatu aja ya udah bisa ikut event itu. Bahkan karena kan registrasi biasanya disediain ya Bang ya, untuk jersey ya, jersey sama nomor bib, nomor pelarinya ya, nomor peserta larinya. Nah tadi kan outfit tadi udah Bang Deki jelasin ya. Untuk kita yang pengen benar-benar prepare, terus harga-harganya itu berapa aja, atau yang Bang Deki milikin deh outfitnya sekarang tuh berapa harga-harganya? Ya, ini kembali lagi ke kenyamanan masing-masing ya. Artinya kalau saya buat saya memang perlu topi yang ringan, topi yang didesain khusus untuk lari. Karena outfit itu nanti kita bicara brand tertentu misalnya ya, di brand A nih. Brand A ini topi banyak. Buat macam-macam kan, buat olahraga apapun ada. Nah, cari khusus yang topi untuk running. Jadi judul kalau kita mau searching, mau klik buy-nya itu running. Nah, jadi saya beli topi yang khusus untuk berlari. Enteng, cepat menyerap keringat, pasti banyak pori-porinya. Jadi dia sejuk di kepala. Oh gitu. Jadi setiap olahraga tuh juga topinya juga ada beda-beda. Iya dong. Kalau untuk lari, makanya sekali lagi khusus beli topi yang untuk lari. Oh gitu teman-teman. Karena yang untuk trekking beda lagi. Kalau kita mau naik gunung atau mau hiking kan. Iya. Beda. Jadi kalau untuk lari, kalau saya sih nggak suka pakai yang itu ya. Saya pakai topi yang biasa, cuman dia banyak ventilasinya, banyak pori-porinya. Jadi saya pakai kebetulan yang saya pakai itu kisarannya 500 sampai 600 ribuan topi. 500. Masih murah. Kejangkau. Terus pakai kacamata. Kacamata juga kalau mau cari kacamata untuk lari, benar-benar kacamata yang untuk berlari. Jadi bukan kacamata buat naik motor atau kacamata buat fashion, naik sepeda, buat fashion. Jangan. Oh gitu. Karena dia pasti melorot-melorot kan. Tapi kalau untuk kacamata berlari itu memang presisi dia. Udah. Jadi dia kena keringat kayak apapun dia ya. Di sininya nyaman. Terus memang lensanya juga didesain cukup disiram dengan air aja dia udah bisa kembali jernih ya. Jadi nggak perlu harus disemprot dibersihin. Karena kita sambil lari kita sempat pikirin kayak gitu kan, enggak. Jadi kalau memang sudah terlalu buram dia cuma disiram aja pas kita nyamber minum. Siram aja kacamatanya juga. Model lensanya juga dia langsung praktis, bisa langsung clear gitu. Clear. Siram aja ya Bang ya. Ya. Itu juga harganya juga ya sekitar 500 sampai 600 ribuan gitu kalau kacamata. Punya Bang Deki? Ya. Kacamata ya guys, 500. Aduh. Oke, lanjut Bang Deki. Terus kalau untuk outfit, kaos lari juga kalau untuk latihan hari-hari saya pakai yang dry fit, yang cepat menyerap keringat, enteng, terus banyak pori-porinya, kaosnya juga. Ya angkanya juga nggak jauh-jauh beda sama yang kacamata dan topi tadi, kisarannya 500 sampai 600 ribuan. Oh gitu. Tuh. Terus kalau udah mulai mau ke yang long run,
yang kita mau lari 15 atau sampai 21 itu saya siapkan yang lebih beda dong, yang lebih Oh, enteng ada lagi. bajunya, ada Ya, lagi. ada. Saya pakai brand yang lain lagi yang memang harganya udah sedikit lebih mahal. Karena kembali lagi ya itu kecocokan kita masing-masing. Benar, Saya benar. pakai brand itu yang harganya 800 ribuan ya, 800 sampai 900 ribuan. Nah, kalau untuk celana kalau untuk daily training saya bebas pakai brand lokal, pakai yang lain-lain juga bebas. Yang penting itu tadi dia cepat kering. Itu nggak mahal, 200 sampai 300 ribuan kalau celana. Tapi kalau saya udah mulai mau long run, saya harus setarakan dong dengan yang atasannya ya, dengan t-shirtnya, dengan jersey-nya. Jersey kita juga pakai celana yang banyak kantongnya biasanya. Jadi kita buat ngantongin handphone atau buat ngantongin kunci mobil gitu ya, atau buat ngantongin minum bisa. Jadi itu 115 sampai 16 ya. Celana aja. Ya. Celana aja loh. Dari kok lebih mahal daripada bajunya sih, Bang? Makanya. Itu bicaranya tadi ya, nyaman ya. Cuman kalau saya cerita dengan pengalaman saya itu. Terus kalau saya mau lari yang lebih jauh lagi, main di 30 kilo ke atas, 20 kilo ke atas maksudnya. Itu saya pakai celana yang beda lagi. Yang lebih ringan lagi. Dia seperti apa ya? Pokoknya lebih ringan deh. Dia buat saya itu yang paling nyaman. Jadi kalau untuk kisaran harga ya 1,8 sampai 2 juta ya. Itu. Terus kaos kaki juga demikian. Kalau daily training, saya biasa pakai yang brand-brand yang buat saya nyaman itu di angka 300 ribuan ya, 300 ribuan. Kaos kaki. Kalau mau yang udah mulai agak long run nih, balik lagi nih long run nih, saya mesti yang nyaman dong. Nyaman, setara dengan atasan bawahan gitu tadi ya. Itu saya pakai yang 400 ribuan. 400 ribuan. Kaos kaki. Kalau yang saya kilometernya jauh banget, itu tadi dia yang benar-benar yang di kaki benar-benar yang ketat, terus aman, terus nyaman, cepat kering ya, itu main di 500 sampai 600 ribuan kalau untuk kaos kaki. Dan Bang Deki ada? Ya mau nggak mau, karena itu tadi bergerak dari awal, dari yang biasa-biasa, ternyata saya berlari untuk orang yang usianya udah seperti saya dan memang bukan atlet, saya cari nyaman. Saya harus nyaman. Benar. Akhirnya mulai tuh searching brand ini, brand itu, sampailah saya pada brand yang sudah saya pakai sekarang. Jadi menurut saya itu yang nyaman. Bang, sorry Bang. Oke, terakhir apa lagi, Bang? Sepatu itu ternyata dalam perkembangannya kita berlari, yang untuk daily training, latihan biasa di hari-hari ada sepatunya. Kalau kita mau speed session, artinya larinya kita latihan yang berlari cepat, itu ada sepatu khususnya. Sepatu khusus, ya beda lagi tuh. Terus kalau kita mau yang long run, main di 21 atau main di full marathon, itu ada lagi sepatunya khusus. Berapa Bang? Jadi aku udah nggak sanggup ini aja ya. Kalau untuk daily training, ya main di harga 1,8 2 juta lah, 2,5 juta paling mahal daily training. Ya, kalau yang speed session itu sama 2 juta sampai 2,5 juta. Nah, yang long run itu namanya kita pakai sepatu plat karbon ya. Jadi memang kita pakai sepatu itu kita seperti bisa membal di jalan. Oh gitu. Ya, jadi seperti ya bumpy banget kita. Ada shocknya. Seperti ada shocknya. Gitu ada shocknya. Itu sepatu karbon, ya kebetulan saya pakai itu yang 3,8 sampai 4 juta. Itu. Udah bisa dapet motor deh Bang, alat lari Bang Deki. Beneran loh guys. Tapi lagi-lagi ada lagi Bang? Sabar Bang. Ada lagi nggak? Ada. Apa lagi itu? Nggak kalah penting juga untuk kita yang pengen berlari dengan, maksudnya kita pengen tahu dengan kemampuan kita, itu kan ada alat ukurnya sekarang. Pakai smartwatch. Jam buat pelari. Jadi kalau saya justru khusus jam buat benar-benar buat pelari. Jadi
forerunners gitu loh. Saya pakai jam yang memang buat berlari. Nah, itu yang bisa sampai kita ketahuan tuh tidur semalam cukup atau tidak. Jadi kebaca di pagi hari. Di pagi hari kita lihat jam, kesiapan latihan kita berapa persen. Oh gitu? Yes. Jadi kalau kita tidurnya nggak deep sleep, nggak nyenyak, pasti jelek. Training readiness kita. Jadi sebelum kita mulai latihan itu memang ritualnya agak banyak. Bangun tidur tuh lihat training readiness dulu. Waduh, ini gua training readiness cuman 35 nih nilainya. Jelek. Wah, hari ini harus ini lagi. Ya balik lagi. Kalau mau dipaksain, biasanya bisa selesai, tapi udahnya terlalu capek, kita nggak bisa aktivitas lagi, atau bahkan resikonya cedera. Tapi kalau kita mau turutin, itu yang aman. Udah deh, ganti. Latihannya jangan yang ini, kita latihannya easy run aja. Jadi lari santai aja. Sampai pada saatnya training readiness kita bagus. Jadi memang ada ukurannya, gitu juga dengan detak jantung. Pelari, banyak cerita-cerita yang horor di balik event lari, seperti full marathon. Banyak kejadian yang beberapa pelari itu kolaps sampai pingsan, bahkan maaf ada yang sampai meninggal dunia. Itu karena faktor-faktor yang tadi memaksakan gitu ya. Makanya di jam khusus pelari itu ada namanya untuk heart rate monitor. Jadi detak jantung kita kan termonitor. Seperti saya, usia saya 46 tahun, maksimal heart rate saya harus di angka 180. Kalau di 180 saya terusin maksudnya saya nggak mengurangi kecepatan, heart rate saya terusin, hanya dalam beberapa menit saya resikonya bisa gagal jantung, gitu kan. Kalau kita paksakan, makanya saya cari nyaman. Makanya dalam berlari, di samping kita ngelihat kilometer, kita juga monitor heart rate. Wah, heart rate masih aman. Terus gitu. Lucunya jamnya canggih juga nih ya. Nah kalau mau tahu fungsinya lebih jauh, nanti coba check out aja deh ya jamnya ya. Oke, ini menarik banget loh Bang. Ternyata pelari juga banyak banget yang harus dipersiapkan ya. Karena untuk menghindari hal-hal yang nggak kita inginin dan untuk kenyamanan diri juga ya Bang. Ya. Oke. Nah, untuk teman-teman ketika kita bahas tentang harga ini ya jangan minder lah ya. Karena memang tadi seperti yang di awal Bang Deki bilang, minimal sepatu lah ya Bang ya. Sepatu lah untuk kita yang beginner, untuk yang pemula, pelari-pelari mingguan ini, sepatu lah dan pakai pakaian yang nyaman aja ya Bang ya. Oke. Nah Bang Deki, sebenarnya apa sih Bang yang memotivasi Bang Deki untuk udahlah, gue akan patenkan diri gue untuk konsisten pelari gitu Bang. Apa Bang? Sebenarnya balik lagi, saya dari zaman sekolah, kuliah, bahkan sampai saya berumah tangga dan bekerja, itu memang aktivitas olahraga itu jadi bagian dari rutinitas saya. Jadi memang sudah olahraga dari dulu. Cuman memang olahraganya nggak seintens sekarang ya. Sampai pada suatu saat saya tergila-gila sama olahraga Muay Thai itu. Nah di Muay Thai itu saya langganan cedera. Cederanya itu sampai saya harus bolak-balik masuk UGD. Di rumah sakit karena ternyata saya punya kram perut dari latihan Muay Thai yang kita harus menendang samsak ratusan kali itu kan kiri kanan. Ternyata otot perut saya kejang dan nggak balik lagi, akhirnya harus masuk ke UGD. Nah dalam satu dialog itu yang menginspirasi saya sampai sekarang. Dokter bilang, kamu habis ngapain? Saya ceritakan lah, saya habis olahraga Muay Thai. Emang kamu hobinya berantem? Enggak dok, saya cuma suka olahraga. Ganti olahraganya, usiamu udah berapa? Saya waktu itu umur saya masih 41. Saya udah 41 dok. Udah, yang aman itu buat usia-usia Anda ini hanya 3. Apa? Lari, bersepeda, atau renang. Saya pilih sepeda. Saya bersepeda dan saya lama bersepeda. Sampai saya ceritakan tadi, sepeda harus digeser, saya terpaksa berlari. Ternyata lari juga, saya mendapatkan kesenangan yang luar biasa di lari. Benefit yang saya rasakan itu luar biasa. Kenapa? Otomatis sekarang saya punya kebiasaan, saya punya hidup sekarang kalau jam 9 malam, jam 21, itu udah nguap-nguap, udah ngantuk. Pola tidurnya mulai berubah. Sejak saya aktif lari atau aktif bersepeda, jam 9 itu saya sudah pasti istirahat.
Jadi Oke. aktivitas di atas jam 9 itu pasti akan mengorbankan latihan saya besoknya. Jadi kalau nggak penting-penting amat, saya nggak mau masih beraktivitas di atas jam 21 malam. Jadi jam 9 itu saya udah tidur. Satu itu. Otomatis dengan kita berlari, saya sih sederhana sih, simple ya. Olahraga ini buat saya biar saya bisa makan apa aja. Biar saya nggak khawatir harus makan apa aja, nggak khawatir dengan berat badan, nggak khawatir dengan penyakit ini, penyakit itu. Bener banget. Karena akan kita bakar, kita burning setelahnya. Jadi prinsip saya berolahraga ya biar makan enak aja. Karena Iya. menurut saya salah satu kenikmatan hidup itu ya makan. Makan, bener. Jadi kalau kita makan udah takut-takut, ya nikmat hidupnya sudah berkurang. Iya, betul. Jadi karena memang sejauh ini kan memang banyak yang sumur-umuran, jangan kan Bang Deki ya, sumuran aku aja mungkin udah mulai ngebatasin karena berbagai macam penyakit yang karena nggak didampingi olahraga itu tadi, pola makannya bebas, olahraganya nggak seimbang. Nah itu yang sering banyak terjangkit ya kita Dan itu ya Bang. buat kita cowok yang biasanya punya kebiasaan merokok, nah bagus nih mulai lari. Bener Otomatis banget. kan nanti kan, wah ini perform nggak naik-naik nih. Pasti gara-garanya apa nih? Ngurangin rokok, ngurangin sampai akhirnya berhenti. Jadi kebiasaan kita rutin berolahraga, dalam hal ini olahraganya lari, itu otomatis akan menarik kebiasaan-kebiasaan kita yang lainnya yang tadinya mungkin kurang baik, jadi insya Allah akan lebih baik. Luar Itu biasa. sih sebenarnya. Dan banyak ya udah terbukti ya Bang. Ya. Akhirnya yang tadinya perokok berat, Ya, sampai akhirnya mereka benar-benar stop gitu. akhirnya stop. Luar biasa. Terus kawan-kawan saya juga bahkan karena hampir setiap hari di stadion ya, saya ngelihat perubahan orang-orang yang biasa yang baru datang nih. Kan kita tahu nih, wah ini anak baru nih kayaknya nih. Dia jalan, di lintasan jalan terus. Terus setelah beberapa bulan dia konsisten, mulai dia lari-lari kecil. Badannya itu yang tadinya gede, sekarang udah makin slim. Artinya ada progres di situ. Dari berat badan nih, saya yakin kita saat ini buat teman-teman yang masih usia muda, kalau berat badannya terlalu over, itu kan pasti jadi nggak nyaman. Bener banget. Caranya olahraga. Nah, cara yang paling simpel ya, ke jogging track aja di stadion, jalan. Dan itu kelihatan progres dia turun berat badan itu. Karena dia udah olahraga sejam 2 jam per hari, pasti otomatis dia akan mulai, saya ngurangin deh makan yang begini. Akhirnya gitu dia ya. defisit kalori, akhirnya dia makin langsing. Cedera enggak. Jadi jangan takut dengan bobot yang besar, bobot yang berat, lalu kita nggak boleh lari. Jangan takut, karena semuanya itu kan dimulai dari kebiasaan yang pelan-pelan kalau menurut saya. Iya, dan Jangan konsisten. lari, iya. Jalan aja dulu. Jalan udah enak, nggak ada masalah yang nafas kaki pegel doang, nggak ada yang sakit. Ya, mulailah lari-lari yang kecil dengan durasi pendek. Oh gitu, step by step. Step by step. Oke, sorry, Bang. Tadi kan perihal orang yang gemuk, kurus nih. Tapi gimana sih Bang untuk dianjurkannya orang-orang yang obesitas tuh gimana Bang? Untuk lari tuh rekomen atau gimana? Atau ada saran lain? Ya, seperti saya sampaikan tadi, yang kebetulan saya lihat bersama saya sama-sama lari di Stadion Pauman, itu ada yang besar, bodinya bener-bener gede banget. Obesitas? Iya. Oke. Jalan dulu. Nanti setelah dia udah mulai turun berat badannya, tapi kalau jalan otomatis durasinya lama ya. Nggak mungkin cuma sejam, minimal 2 jam. Oh gitu. Jalan santai, nggak perlu kebut. Yang penting durasi, dia 2 jam itu ya sambil minum. Oh tetap membakar lah ya itu ya. Ya, Oh, ya. Oke. Cuman kalau udah terlalu besar ya, obesitas terlalu besar ya mungkin mesti konsul lagi kali ya. Tapi kalau yang saya lihat, saya temukan itu ada beberapa yang di Stadion Pauman itu tadinya gede banget nih orang nih. Sekarang udah mulai lari-lari kecil, badannya udah mulai lebih kecil ya, lebih slim ya. Tapi memang rekomendasinya adalah kita mulai itu kalau yang baru mau lari, baik dia obesitas ataupun berat badannya ideal atau berat badannya biasa, kita mulailah di jogging track. Kenapa? Jogging track itu kan dari karet sintetis. Pasti kaki
menapaki jogging track atau lari di jogging track atau jalan di jogging track itu lebih nyaman ketimbang kita lari di aspal. Oh gitu. Lari di aspal itu nanti deh, setelah kita udah mulai rutin di jogging track, udah mulai nyaman, kaki sakit pun udah mulai berkurang di jogging track. Bolehlah kalau mau dicoba seminggu sekali kita ke aspal, ke jalanan. Karena kalau kita belum terlatih di jogging track, kita mulai dari aspal, saya khawatir timbul ketidaknyamanan yang luar biasa, bahkan sampai cedera, akhirnya apa? Kapok. Nggak mau lagi. Makanya kalau saya bicara sama teman-teman yang baru mau lari, saya pasti akan rekomendasikan ada 2 nih kalau di Bandar Lampung ya. Lalu kalau nggak ke Pakuman, itu jogging track aman kaki. Paling aman ya di Bandar Lampung ya. Iya. Oke. Dan itu tips untuk teman-teman sobat kongsi yang mungkin pengen nyoba olahraga yang mana? Nah, yang paling simpel lah, lari ya lah. Lari dulu deh gitu. Kayak tadi Mbak Deki bilang, dari jalan-jalan kecil sampai akhirnya kalau udah mulai terbiasa, mulai lari-lari kecil sampai bisa konsisten dengan durasi dan jarak tertentu yang sudah di standarkan ya Bang Deki ya. Oke, thank you banget loh Bang Deki obrolannya. Nah, Bang Deki, sebelum kita tutup nih Bang Deki, kita cobain dulu ya. Ini ada produk UMKM Bang Deki dari kedai kayu manis. Dan ini macam-macam, dia nggak cuman kopi aja, ada varian rasa yang bisa kita lihat di sini. Nah, jadi ini rekomendan banget buat teman-teman yang mungkin pengen cari-cari tempat nongki ya Bang Deki ya. Lokasinya ada di Kayu Manis, Kota Sepang. Oke. Bang Deki, cicip Bang Deki. Kalau habis lari emang biasanya kopi, Bro. Oh gitu. Iya dong. Apa? Saya ada hubungannya kan? Kafein kah atau gimana? Apa buat sosialisasi aja. Iya. Tapi kalau yang bagus itu sebelum lari. Kalau mau ideal itu sebelum kita lari, kita ngopi dulu. Kenapa? Biar pembakarannya maksimal. Tapi tanpa gula ya. Oh, no sugar. Ya. Oke. Nah, mungkin sudah selesai perbincangan kita dengan Abang Deki, perwakilan dari komunitas Runway, komunitas pecinta pelari lah ya, pecinta lari, khususnya di Kota Bandar Lampung ya Bang ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran terkait lebih luasnya pembahasan dan edukasi lari ya, bisa langsung mungkin join bareng Bang Deki dan teman-teman di komunitas, salah satunya itu adalah Runway. Ya. Dan tenang aja, yang mungkin ada di luar daerah Lampung ya, karena sebenarnya komunitas-komunitas lari ini udah menjamur ya Bang. Luar biasa banget. Terima kasih Bang Deki edukasinya. Saya tutup perjumpaan pada hari ini. Sampai jumpa.